Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Masya Allah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai pagi hari ini, aku mau nanya sama jamaah. Pasti jamaah pernah nih ya dengar kata-kata seperti ini. Jangan duduk di depan pintu ya. Nanti jodohnya jauh gitu kan. Pernah nggak? Habib pernah dengar kata kayak gitu nggak, Habib? Jangan nyapu nggak bersih. Jangan nyapu nggak bersih. Nanti berewokan. Nanti berewokan. Tuh, hal-hal seperti itu ya kadang di setiap tempat itu di dunia ini ya punya tahayul dan pertanda buruk yang berbeda-beda dan yang mungkin orang di sekitar situ mempercayai itu gitu jamaah yang ada di rumah. Tapi ini yang harus kita pelajari adalah nggak semua tahayul itu ternyata cuma mitos belaka. Wah, kita pelajari pagi hari ini, temanya menarik sekali. Hati-hati jika tanda ini terjadi di sekitar kita. Tanda-tanda apa aja kita pelajari pagi hari ini. Untuk yang pertama ya, jamaah juga pasti pernah ngerasain dong kalau misalkan tiba-tiba kupingnya berdenging gitu kan. Gitu kan. Terus ada yang bilang kalau kuping berdenging itu pasti ada yang ngomongin gitu kan. Tapi pernah nggak ada yang bilang kalau misalnya kuping berdenging itu pertanda bahwa Rasulullah sedang menyebut nama kita. Allah besar berkali wala alih. Masya Allah, kita dengarkan tausiah dari guru kita Habib Usman. Silakan Habib. Siap. Afwan Masoni, Afwan Habib Abdullah, Afwan Ustaz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menyaksikan Islam itu indah yang insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita yang bisa kita amalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fenomena yang sering kita dengar kalau kupinging di kuping itu sering kayak gitu. Iya. Banyak yang nafsirkan kepada hal-hal yang negatif. Diomongin orang nih. Siapa yang ngomongin ya? Wah jangan-jangan si Fulan ngomongin, oh si itu ngomongin nih. Nah akhirnya berprasangka buruk diomongin oleh orang lain. Berprasangka baiklah kamu terhadap siapapun dengan segala suatu apapun. Ketika engkau berprasangka buruk itu akan masuk dalam pikiranmu. Akhirnya wah suuzon sama orang. Kita harus berhusnuzon. Agar apa? Agar kita tenang kehidupan kita. Orang kalau selalu suuzon pusing sendiri. Ribet sendiri, gelisah sendiri. Oleh karena itu berprasangka baiklah kamu kalau mau mendapatkan ketenangan dalam jiwamu. Yang kedua, ketika telinga kita ini berdengung, itu ada dalam riwayat ya kan, Rasulullah SAW menyebut orang tersebut dalam perkumpulan. Di mana? Di tempat al-ma'lal a'la, tempat perkumpulan yang tertinggi. Yang di mana agar kita selalu bersenantiasa berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Idza tanat adzanun ahadikum falyadhkurni wal yusalli alayya wal yaqul dzakarallahu man dzakarani bi khairin. Ini adalah salah satu hadis yang fadail amal. Yang dimana ada yang bilang dhaif, ada yang bilang seperti ini. Enggak jadi masalah, yang terpenting adalah aku ketika berdengung, aku tiup tanganku, baca salawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad, tiup 3 kali, taruh kanan, taruh kiri. Dengan tujuan apa? Oh ini mungkin mengingatkan aku untuk jauh daripada perbuatan dosa. Jangan sampai aku berdosa. Diingatin lagi, selalu banyak selawat. Mengingatkanku kepada Nabi besar Muhammad SAW. Untuk apa? Berharap agar hidup kita lebih berkah. Rasulullah SAW yang dimana kita selalu berada dalam hati yang tenang, hati jiwa yang baik. Kita berselawat kepada beliau dengan tujuan mendapatkan dengan keimanan dan ketakwaan kita semakin baru. Agar apa? Agar berkah dalam kehidupan kita. Dzakarallahu man dzakarani. Semoga Allah mengingatkan orang-orang yang dimana mengingatkan di dalam kebaikan. Jadi berharap nih,
Wah, mudah-mudahan orang ngomongin baik. Oh, dia lagi ngomongin baik. Oh, dia lagi ceritakan yang baik-baik. Prasangka baik, ini baru yang baik. Jangan kita berprasangka buruk. Kupinging, wah dia ngomongin nih. Dia ngejelek-jelekin nih. Oh dia fitnah, oh dia gibah. Jangan. Orang kalau misalkan hatinya tenang, dia tidak akan berprasangka buruk kepada orang lain. Kalau hatinya udah gelisah, dia berprasangka buruk sama siapapun. Tapi kalau hatinya udah tenang, hidupnya nikmat, hidupnya bahagia. Itu Masya Allah. Jadi jangan malah ditanggapinya seujun gitu ya, Habib Betul. ya. Harus husnuzon. Husnuzon. Tadi Kalau berenging, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oh, Masya Allah langsung gituin ya. Apalagi kalau misalnya lagi dekat speaker, megang mic begini, gitu kan. Itu story lain. namanya, story. Itu mie. Beda ya. Beda, Nggak termasuk kuping. hitungan ya. Gendang telinga. Bukan gendang. Bukan. Masya Allah. Apalagi abang gendang gitu. Abang Gendang, baik, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah, karena ya mungkin hal-hal seperti ini ya perlu juga sih kita pelajari, karena memang berkaitan juga dengan kehidupan sehari-hari. Karena namanya ujiannya kita nggak pernah tahu ya kapan datangnya gitu. Apalagi kalau na'udzubillahi min zalik, tiba-tiba keluarga kita ada yang sakit di rumah gitu kan. Akhirnya lagi muncullah pertanyaan, benar nggak sih mungkin ini menandakan bahwa datangnya wabah itu melalui makanan dan air. Ada hubungannya nggak? Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita Habib Abdullah. Silakan Habib. Masya Allah, mohon izin Bang Soni, mohon izin guruku Habib Usman, Tafadhol Habibana. Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa wa ala barik alihi alaihi wa wa ala sahbihi ajma'in amma ba'd. Ini penting banget kita pelajari kalau semisal di antara keluarga kita ada yang tiba-tiba sakit. Dan masalah yang paling penting adalah terkait sumber kehidupan. Apa di antara sumber kehidupan? Yaitu air. Pintar-pintarlah kita di dalam menata air di rumah. Buktinya kalau rumah kita bocor, sumpek nggak Bang Soni? Iya. Ataupun misalnya air di rumah keluarnya warnanya nggak bagus, sumpek nggak kira-kira? Sumpek, Mau nggak mandi suka. nggak enak, ini nggak enak. Nah, tapi juga ada pesan dari baginda Nabi Muhammad SAW agar kita menutup bejana-bejana ataupun wadah tempat air dengan baik. Nah, di antaranya kalau kita misalnya mau tidur, biasanya kita minum air kan. Kadang ada sisanya tuh, ada sisanya. Gimana cara nutup gelasnya? Nah, ini kalau kita punya misalnya di dekat kita ada pena ataupun biasanya sebelum tidur pakai siwak, taruh di atasnya. Nah, ini kata Al-Imam Al-Malbari di dalam kitab Fathul Mu'in, yusan ayyughtal ina walau binahwi udin uridha alaih. Kayak apa namanya, kayu ini ditaruh di atas tempat air tersebut. Ataupun misalnya di tempat tidur ada tisu, tutupin lebih bagus. Kenapa? Agar menutup dengan sempurna. Nah, subhanallah, kita pun ada beberapa para alim ulama yang mengatakan bahwa ada 3 faedah, 3 manfaat terkait kenapa kok tempat itu ditutup. Nah, yang pertama adalah terhindar daripada setan. Terhindar daripada setan, karena setan tidak dapat membuka tempat-tempat yang sudah tertutupi dengan baik. Yang kedua, terhindar dari wabah dan penyakit, karena sebagaimana sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis bahwa ada salah satu malam di antara malam 1 tahun, selama 1 tahun ada salah satu malam Allah nurunkan wabah yang parah sekali di situ. Nah, kalau seandainya air kita tidak tutupi, wal iyadzubillah akan dimasuki oleh penyakit tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian manfaat yang ketiga ataupun faedah yang ketiga adalah menjaga tempat tersebut ataupun wadah tersebut ataupun air yang ada di dalam itu agar tidak terkena najis. Agar tidak terkena najis. Kadang-kadang kalau kita tidur nggak sadar, mohon maaf ada cicak, ngeluarin kotorannya masuk ke air tersebut. Nah, makanya apalagi air-air yang kalau menurut para al-a'immah asy-syafi'iyah di bawah 2 kullah. 2 kullah itu apa? Air yang sedikit. Kayak tempat minum, kemudian ataupun kita punya ember dan lain sebagainya. Makanya sangat disarankan juga
kita disarankan oleh teman-teman dari kesehatan dan lain sebagainya untuk menutup daripada wadah-wadah tempat air. Ternyata Nabi Muhammad SAW beliau telah mengajarkan lebih awal kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Masya Allah, berarti memang ya harus ditutup ya, Bib ya, karena faktor kesehatan itu juga berpengaruh ya, takut hal-hal dari luar itu ya, Bib. Kayak mungkin kotoran hewan atau debu atau virus ya, Bib ya. Wah, kacau kalau sampai sakit, apalagi keluarga yang sakit, kita lebih puyeng. Aduh, kepikirannya seperti apa gitu, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, Masya Allah. Terima kasih Habib Abdullah untuk penjelasannya. Semoga jamaah yang ada di rumah sehat selalu ya, bahagia selalu, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang aku punya tayangan nih jamaah. Misteri ketok pintu disertai bau busuk. Wah, kita lihat tayangannya. Silakan. Kejadian teror ketuk pintu di Iskandar Putri terjadi di kawasan Taman Serimbun. Beberapa rumah warga dikejutkan oleh ketukan misterius di pintu rumahnya pagi dini hari, Jumat 11 Desember 2020. Kepala Desa Taman Serimbun Mosyafik Mohbani mengatakan kejadian itu terjadi pukul 00.36 waktu setempat setelah ia kembali menemui seorang temannya. Ia mengatakan sebelum beranjak tidur sempat bermain smartphone. Namun secara tiba-tiba ia mendengar ketukan di pintu depan dan belakang sekira 10 kali. Dikutip oleh serambinews.com dari Harian Metro, Selasa 15 Desember 2020, ia juga memeriksa rekaman CCTV yang dipasang di rumahnya, tetapi tidak melihat ada manusia atau hewan yang mengetuk pintunya. Wah, ternyata pas dicek CCTV nggak ada orang, tapi ada yang ngetok katanya Ustadz Syam. Ada suara. Ada suara Ada gitu suara ya. ketokan. Ternyata oke, berarti Kucing kali. kucingnya udah bisa ngetok, dilatih. Ya Allah. Ustadz Syam, Iya. aku mau nanya nih, kalau misalnya nih, ini berhubungan apa sih? Mistis ya berarti ya kalau ini sebutannya? Mistis ya? Kalau misalnya ada, itu kan tadi kan ada yang ngetok pintu. Kalau misalnya lagi malam-malam di atap rumah tuh ada bunyi-bunyi, gudug-gudug gitu kan. Nah itu ada yang bilang tuh katanya di situ ada kiriman sihir. Waduh. Atau ada jin muslim yang emang tinggalnya di atas loteng rumah kita gitu. Nah aku juga pengen tahu nih, cara ngebedain kalau itu adalah kiriman sihir atau jin muslim yang ada di loteng atau tikus yang lagi jalan-jalan tuh bagaimana Ustaz? Karena rumahku ada kayak gitu Jadi juga. ada 3 ya, antara jin muslim, sihir, atau tikus. Atau tikus. Rumahku suka kayak gitu soalnya malam-malam. Atau kucing. Atau kucing. Aku mau penjelasannya Ustaz. Habib guruku, Habib Abdullah, Habib Utsman, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Salah satu surah yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disunnahkan bagi kita semua untuk dibaca malam hari adalah Trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terkandung di dalamnya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Falaq terkandung di dalamnya bagaimana kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah ini bisa menjawab pertanyaan tadi tentang suara-suara yang ada di malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yang pertama, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri ma khalaq, dari segala jenis kejahatan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari segala jenis kejahatan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena misalnya nih ada yang lewat di atap rumah kita ternyata itu adalah binatang buas. Sebenarnya dia nyasar gitu, nggak sengaja nyampe situ. Tapi bisa berbahaya nggak buat kita? Berbahaya buat kita. Tahu-tahu kita tidur, tahu-tahu yang jatuh dari atas tuh kadal gede misalnya. Atau kucing aja deh, kucing aja. Kucing nenek kami sampai sekarang lumpuh nggak bisa jalan tuh gara-gara bangun subuh mau berwudu dikagetin sama kucing. Padahal kucing nggak niat jahatin nenek gitu kan, nggak niat jahatin nenek. Tapi nenek terjatuh karena kaget, akhirnya sampai sekarang nggak bisa berdiri. Maka subhanallah sebenarnya kucingnya nggak niat jahat, tapi Allah katakan itu min syarri ma khalaq, dari kejahatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang mereka sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi bisa saja binatang atau bisa saja yang lainnya. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, yang kedua tadi bisa jadi juga sihir.
bisa juga sihir yang dikirimkan di malam hari. Maka waktu yang paling tepat untuk berzikir itu adalah bangun tidur, sebelum tidur, pagi hari dan sore hari. Subhanallah, itu waktu-waktu supaya kita jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala, karena di situ waktunya sihir itu biasanya dilayangkan oleh orang-orang yang apa? Min syarri hasidin idza hasad, yang mereka iri, yang mereka hasud, yang mereka dengki kepada kita. Yang ketiga, bisa juga kah termasuk daripada jin muslim? Bisa juga, karena sesungguhnya dalam riwayat disebutkan bahwasanya jin muslim itu berada di atap-atap rumah kalian. Mereka makan ketika kalian makan dan mereka selesai itu membaca alhamdulillah. Ada juga mengatakan mereka yang jahat itu ketika makan adalah yang namanya menunggu tulang belulang ya. Jadi jin-jin ini bukan yang jahat, jin-jin muslim ini menunggu daripada tulang belulang. Makanya kita dilarang sampai mengunyah tulang-tulangnya itu, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk manusia dagingnya, setelah dimakan itu menjadi tulang. Ketika tulang itu sudah selesai kita makan, kita buang, itu Allah buat itu ada dagingnya lagi buat jin-jinnya. Nah, jadi itu makanan mereka. Jadi jangan terlalu rakus, ini dibikin tulang lunak lah. Jadi tulang-tulangnya dimakan, kasihan jinnya, kata jinnya nggak kebagian gue. Itu jadi malam hari memang ada jin, ada sihir ataupun ada binatang. Dan itu semua kita minta pertolongan kepada Allah supaya dihindarkan dari itu semua. Baik, Masya Allah. Berarti ya lebih baik, alangkah baiknya antisipasi dengan doa-doa itu ya Ustadz ya. Betul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Aku punya tayangan lagi jamaah. Kali ini mengenai ular ini sepanjang 4 meter bersarang di atas rumah. Kita lihat tayangannya, silakan. Dari video amatir yang direkam warga ini, terlihat ular berada di atas atap rumah warga. Ular. Ini palanya bisa masuk dalam. Warga kesulitan mengevakuasi ular ini karena besarnya ular dan tempat persembunyian ular yang berada di atap gudang rumah warga. Banget nih, tadi Ustadz Syam bilang tiba-tiba ada binatang buas, tiba-tiba ada di atas rumah kita. Kalau kali ini ular kayak gini nih Ustadz Syam. Lari nggak? Lari. Panik nggak? Panik lah. Masa enggak? Iya masa enggak. Tapi ada juga orang yang malah bilang gini, oh ini jin nih, sedang berwujud ular. Untung bukan putih warnanya Karena ularnya. jin itu bisa merubah wujudnya sesuai yang dikehendakinya dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ketika ada binatang buas di dalam rumah kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Ya. Nanti setelah yang satu ini. Oh, oke, setelah yang satu ini ya. Enggak lama kan ya? Enggak lama kok. Tetapi Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.